Selamat sore adik-adik. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu pada sore hari ini, kita akan nyanyikan lagu pujian yaitu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Adik-adik sambil bangkit berdiri ya. Ikutin Kak Fania berdoa ya, sambil lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu pada kami hari ini. Sehingga kami dapat berkumpul untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa iblis yang mau mengganggu hati dan ruangan ini. Kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, engkau pergi keluar dari hati kami dan juga ruangan ini. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, masih bangkit berdiri semuanya, kita akan sambung dengan lagu Rukun Cinta. Sambil tepuk tangan ya. Tuhan minta
tetap masih bangkit berdiri, kita akan sambung dengan lagu Satu Jumlah Hidung dan Mulutku. Sambil tepuk tangan dulu ya. Adik-adik boleh duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Fania akan membacakan pengumuman terlebih dahulu. Ibadah sekolah minggu onsite di gereja untuk Surabaya dan Medan jam 9:15. Untuk Malang jam 10, sedangkan untuk Jakarta jam 4 sore. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulisnya untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas dan kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. KZYIYNP. Nah, untuk menyambut, dan terakhir, anak-anak yang mengikuti ibadah bersama orang tua, ayo ikuti dengan baik dan tertib. Gak boleh lari-lari, teriak-teriak dan mengganggu saat ibadah online maupun ibadah di gereja. Nah, sekarang sudah tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan nyanyikan lagu Samuel Kecil sambil sikap berdoa yang baik.
dari awal. Berdoa yang baik, ikuti Kak Fania berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasa iblis yang mau mengganggu penaburan benih firman-Mu, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Urapi kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Untuk adik-adik yang kelas besar bisa menyiapkan Alkitab, buku, dan alat tulisnya. Sedangkan untuk adik-adik kelas kecil, duduk yang manis ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sore kali ini Kak Fania akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Belajar untuk Memberi. Belajar memberi. Kita akan baca dulu di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Next. Ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Boleh di next slide. Nah, jadi suatu hari Tuhan Yesus itu sedang berada di bait Allah. Dia sedang duduk sambil memperhatikan orang-orang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan, ke dalam kotak persembahan. Nah, kemudian datanglah orang kaya. Boleh next gambarnya. Nah, orang kaya ini memberikan uang yang dalam jumlah yang besar, memberikan uang yang banyak. Nah, setelah orang kayanya kasih uang ke dalam kotak persembahan, kemudian ganti lagi. Boleh di next slide-nya. Nah, itu orang kaya memberikan uang dalam jumlah yang besar. Next. Nah, setelah itu ada seorang janda. Boleh di next lagi slide-nya. Nah, ada seorang janda yang miskin. Dia hanya memberikan 2 peser, yaitu satu uang, yaitu 2 peser ke dalam kotak persembahan. Nah, setelah dia masukkan jumlahnya kan 2 tuh ya di gambar ya, ada 1, 2 koin dimasukkan dalam
kotak persembahan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Boleh di next gambarnya. Nah, setelah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa, boleh di next lagi slide-nya. Nah, kalau dibandingkan antara orang yang kaya dengan janda miskin, dari segi jumlah, maka sebenarnya orang kaya ini memberikan lebih banyak daripada janda miskin itu. Karena bisa dilihat di gambar itu, orang kaya emasnya itu kan banyak banget ya, koin-koin emasnya itu banyak banget yang dikasihkan. Sedangkan untuk yang janda miskin hanya memberikan dua koin uang. Nah, tapi Tuhan nggak melihat secara jumlah itu. Tuhan melihat hati. Tuhan bilang apa? Bahwa ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada orang-orang yang kaya itu. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena ibu janda karena orang kaya ini memberi persembahan dari kelimpahannya, sedangkan ibu janda ini memberikan persembahan dari kekurangannya. Karena kan tadi di ayat terakhir kan dibilang kalau ibu janda ini memberikan seluruh nafkahnya untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Nah, sekarang apa arti rohaninya? Nah, ibu janda itu adalah orang yang terpisah dari suami. Artinya terpisah dari kepala. Nah, kalau terpisah dari kepala berarti kan dalam kekurangan. Nah, ibu janda ini meskipun dalam kekurangan, terpisah dari kepala, tetapi masih mau memberi untuk Tuhan. Nah, dalam hal memberi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama kita baca di Matius 6 ayat 1. Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, apa sih artinya? Yang pertama, yang harus diperhatikan dalam hal memberi adalah jangan munafik. Yaitu jangan memberi supaya dilihat orang. Sikap yang benar itu gimana sih? Sikap yang benar adalah memberi harus tersembunyi, ditunjukkan kepada Tuhan. Maka apa? Maka Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Contohnya seperti memberikan persembahan atau kolekte ketika ibadah sekolah minggu, ibadah bersama papa mama gitu. Yang kedua, kita baca lagi di 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, jadi hal kedua yang harus diperhatikan dalam memberi adalah memberi dalam kebenaran. Yaitu apa? Ada dorongan firman, bukan karena terpaksa. Kalau ada dorongan firman, maka kita akan memberi dengan sukacita. Ada sukacita di dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah memberi itu apa adanya, sesuai apa yang kita punya. Artinya apa? Tuhan itu tidak melihat jumlah atau besaran yang kita berikan. Karena apa? Tuhan itu melihat hati kita, melihat kesungguhan kita, melihat kerelaan hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Nah, adik di sini kan masih kecil, masih sekolah, belum bekerja. Nah, memberi itu nggak cuman dilihat secara uang, memberi uang gitu bukan. Tetapi adik-adik juga bisa memberikan kayak waktu, tenaga, pikiran, sampai seluruh hidup kepada Tuhan. Contohnya adalah dengan pelayanan sekolah minggu. Nah, adik-adik kalau yang ibadah onsite, ibadah di gereja, itu kan adik-adik pasti ada kurs sekolah minggu. Nah, kalau nyanyi kur, pasti kan harus latihan dulu. Latihan di sekolah minggu itu kan. Nah, kalau latihan itu kan berarti kita mengeluangkan waktu. Setelah meluangkan waktu, kita juga di rumah juga harus latihan, menghafalkan lagu. Terus juga kalau nyanyi, berarti kan kita kan mengeluarkan suara. Berarti kita meluangkan waktu, meluangkan suara kita, meluangkan seluruhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Selain itu, juga kita meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Nah, baca Alkitab itu bisa dilakukan setiap hari. Misalnya adik-adik ada waktu pulang sekolah
ada waktu senggang gitu sore-sore setelah bangun tidur atau mungkin malam sebelum tidur bisa baca Alkitab. Mungkin kalau baca satu perikop itu kebanyakan, mungkin bisa dari awal mulai 1 ayat, 2 ayat. Nanti kalau sudah latihan, sudah rutin, nanti bisa dilanjut jadi beberapa ayat, terus kemudian bisa satu pasal, satu perikop gitu. Nah, Dede juga meluangkan waktu untuk apa? Untuk berdoa. Berdoa setiap hari kepada Tuhan. Berdoa kalau mau makan berdoa, mau pergi berdoa, mau ulangan berdoa. Kalau misal ada sesuatu berdoa, kalau sakit berdoa supaya Tuhan sembuhkan, dan lain-lain. Dan juga adik-adik meluangkan waktu untuk rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin ke sekolah minggu. Nah, tapi nggak cuma rajin ke sekolah minggu aja, tapi di sekolah minggu pun adik-adik juga harus fokus ketika puji-pujian, ikut nyanyi dengan baik, ketika latihan dengan sungguh-sungguh, ketika mendengarkan firman, juga mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, mendengarkan guru yang lagi membawakan firman, nggak boleh main-main, nggak boleh sambil ngomong-ngomong sendiri. Karena apa? Kita harus fokus untuk mendengarkan firman, ikut puji-pujian. Karena apa? Kita kan meluangkan waktu untuk Tuhan, meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan. Nah, hasilnya apa? Kalau misalnya kita sudah bisa memberi, kita baca lagi di 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, hasilnya apa? Pemberian kita, pemberian waktu, tenaga, apapun itu, pemberian kita kepada Tuhan menjadi apa? Menjadi berkenan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita bisa memberi, sekalipun itu kecil, maka Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Nah, semoga firman yang sudah Kak Fania sampaikan bisa menjadi pelajaran dalam hidup adik-adik. Sekian, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Ikuti Kak Fania. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya firman-Mu yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.